Kalau lu cek sosmed belakangan ini, pasti lu lihat banyak banget orang yang pakai foto profil ini. Bahkan tag VTuber kayak Lord Limbah sampai channel Warita Kagami sendiri pakai foto ini. Tapi kenapa banyak orang yang pakai foto profil ini sih? Sebenarnya ini tren apaan? Gini, lu sekarang itu lagi nontonin video ini di YouTube. Mungkin ada beberapa orang yang nonton ini di Beastation, tapi pasti mayoritas dari YouTube. Nah, asal lu tahu, kalau lu itu sedang membayar ke pihak Google untuk pakai YouTube dengan data lu sendiri. Bahkan kalau lu pakai YouTube Premium, lu tetap bayar pakai data. Dan sebenarnya hampir semua layanan digital yang kita pakai sekarang itu ngambil data kita buat untung. Ada satu konspirasi dan beberapa kejadian yang membuat orang-orang pakai foto profil ini. Tapi sebelum itu, gua ingin membahas sebenarnya ini tren apaan sih? Kita masuk ke chapter 1, The Clippy Profile Picture Movement. Gerakan Clippy Profile Picture atau Change Your Profile Picture to Clippy, juga sering disebut Clippycal, adalah gerakan online yang diprakarsai oleh YouTuber sekaligus aktivis hak konsumen Louis Rossmann. Gerakan ini jadi bentuk protes terhadap perilaku gak etis perusahaan teknologi, mulai dari jual beli data pribadi, data mining buat latih AI, sensor berlebihan yang gak perlu, dan berbagai praktik merugikan lainnya. Cara ikutan tren ini simpel tapi nyentil. Ganti foto profil lu jadi Clippy. Clippy itu asisten legendaris Microsoft Office yang ikonik gitu. Kalau gua sendiri sih timpa Clippy-nya itu di logo biar gua bisa ikutan tren ini tanpa kehilangan personal branding. Nah, lewat simbol ini, Rossmann pengen nyorot betapa absurd dan bermasalahnya cara perusahaan teknologi memperlakukan pengguna. Gerakan ini resmi dimulai pada 7 Agustus 2025, barengan dengan rilis video YouTube berjudul Change Your Profile Picture to Clippy, I'm Serious. Setelah itu, dalam beberapa hari aja, gerakan ini langsung meledak coy. Banyak pengguna sosmed ikut-ikutan pakai profile picture Clippy ini, plus ngeramein dengan meme Clippy yang nyindir industri teknologi. Dan ada kejadian yang membuat orang rame-rame ngikutin tren ini. Kita masuk ke chapter 2, sejarah cult Clippy. Pada 7 Agustus 2025, YouTuber Louis Rossmann upload video berjudul Change Your Profile Picture to Clippy, I'm Serious. Dalam waktu 4 hari aja, video ini langsung tembus lebih dari 2 juta views. Di videonya, Rossmann ngebahas suatu klaim dari sidang whistleblower Facebook yang menurut dia parah banget. Klaimnya gini, Meta diduga ngelacak kapan remaja cewek menghapus selfie mereka, lalu ngejar mereka dengan iklan kecantikan. Karena Meta nganggap penghapusan selfie itu sebagai tanda rasa percaya diri yang rendah. Rossmann ngebandingin praktik ini dengan kasus-kasus perusahaan teknologi di era 1990-an, khususnya perkara United States versus Microsoft Corp di tahun 2001. Waktu itu Microsoft kena masalah gara-gara ngebundling Internet Explorer ke Windows. Rossmann lalu nostalgia ke era Microsoft dulu, dimana kalau lu upgrade PC merek Dell yang lama, lu itu bisa dapat Microsoft Office gratis dan di dalamnya ada Clippy. Menurut Rossmann, bedanya jelas. Kalau Facebook itu berusaha cari untung dari cewek-cewek muda yang mentalnya lagi rapuh, sedangkan Clippy itu cuma pengen bantu. Dia juga nekenin kalau Clippy nggak pernah nyoba jual data pengguna atau makai informasi yang kita kasih ke pihak ketiga. Bahkan, kata Rossmann, kalau PC lawas itu dinyalain lagi sekarang, Clippy itu masih ada di sana, cok. Dan dia itu siap bantu lu tanpa embel-embel apapun. Terus Rossmann nyerang praktik industri teknologi modern yang haus data, termasuk jual data buat training AI. Di bagian ini, dia itu beneran ngomongnya ngegas banget, cok, asli. Dan dia itu ngajak orang-orang itu buat ganti foto profilnya jadi Clippy, sambil bilang, ya kurang lebih kayak gini lah. Kalau lu capek sama perusahaan yang ngubah syarat jual beli setelah transaksi kelar, ganti foto profil lu jadi Clippy. Kalau lu muak sama perusahaan yang punya kuasa buat tanda kutip masuk ke rumah lu lewat produk digital, lalu ngelok barang yang udah lu beli biar nggak bisa dipakai kecuali lu bayar lagi, sambil ngaku itu legal, tapi giliran ada orang yang mau balikin akses ke barang yang udah lu beli dan bayar malah dibilang ilegal, ganti foto profil lu jadi Clippy. Kalau lu kesel karena akun-akun sexbot yang tiap hari nyerbu kolom komentar dan komentar mereka lolos tanpa masalah, tapi komen lu malah disensor padahal isinya nggak aneh-aneh, ganti foto profil lu jadi Clippy. Kalau lu terganggu sama Google yang notabene salah satu raja data mining terbesar di dunia, tapi entah kenapa nggak bisa bedain gambar kucing polos sama gambar upan murahan, kayak kucing dikasih 2 bantal biar mirip pantat supaya cowok-cowok haus ngeklik, sambil secara nggak langsung menormalkan sex trafficking di platform mereka, tapi di saat yang sama ngelarang lu buat sekedar ngungkapin opini, ganti foto profil lu jadi Clippy dan tunjukin kalau lu gak seneng. Rossmann nutup dengan kalimat yang jadi inti gerakan ini, Clippy nggak pernah berusaha menormalkan sex trafficking, dia cuma pengen bantu pengguna. Di akhir video, Rossmann secara khusus ngajak para YouTuber dan pengguna Slack buat ikut gerakan ini dengan ganti foto profil mereka jadi Clippy sebagai bentuk protes dan sindiran ke industri teknologi. Dan dampaknya ini beneran gede banget, bro. Kita bahas di chapter 3.
Dalam beberapa hari setelah rilis di awal Agustus 2025, video ini langsung viral gila-gilaan. Topiknya rame dibahas di mana-mana, mulai dari diskusi serius, reaksi publik, sampai banjir meme. Dan yang paling kelihatan, banyak pengguna sosmed yang rame-rame ganti foto profil jadi Clippy. Pada 7 Agustus 2025, video tersebut dibagiin ke subreddit video, dan dalam 4 hari berhasil ngumpulin lebih dari 2.600 upvote. Bukti kalau topiknya langsung nyantol di komunitas Reddit. Di hari yang sama, channel YouTube Asmongold TV upload video berisi reaksi streamer Twitch Asmongold yang ngebahas gerakan ini. Hasilnya, lebih dari 830.000 views didapetin cuma dalam 4 hari. Bikin gerakan Clippy makin ngeboost ke audiens yang lebih luas. Lanjut ke 9 Agustus 2025, Redditor dengan username unlikely_salad_2973 ngepost meme Yes Chat bertema Clippy profile picture movement di subreddit memes. Dalam waktu 2 hari, postingan ini langsung tembus lebih dari 6.900 upvote, nandain kalau gerakan ini udah masuk ke fase meme mainstream. Seiring gerakan makin nyebar, fan art Clippy juga ikut naik daun dan makin sering muncul di platform sosmed. Masih di tanggal 9 Agustus 2025, Redditor dengan username capital_cut ngepost rangkaian fan art Clippy di subreddit Krita dengan salah satu ilustrasi ikoniknya menampilkan Clippy pakai topi bajak laut dari kertas. Postingan ini sukses ngumpulin lebih dari 2.400 upvote dalam 2 hari, makin ngukuhin Clippy sebagai simbol protes sekaligus ikon meme era digital. Dan kalau lu mikir gua adalah channel YouTube pertama di Indonesia yang ngangkat isu ini, lu salah, karena ini adalah video kedua di Indo yang ngangkat isu ini. Soalnya ada yang udah ngangkat isu ini di Indo, dan menurut gua channel Indo pertama yang ngangkat isu ini nggak tanggung-tanggung coy. Soalnya mereka sampai bikin teori konspirasinya gitu. Kita bahas di chapter 4. Pada tanggal 4 September 2025, ada channel Indo pertama yang gua temuin yang ngangkat isu ini. Nama channelnya Richard Anderson, dan di videonya yang berjudul Rencana Pemerintah untuk Menghancurkan Internet, dia bikin konspirasi kalau ini semua adalah akal-akalan pemerintah yang mau ngontrol internet. Soalnya dia bilang kalau belakangan ini negara-negara besar kayak Amerika, Inggris, dan Australia itu lagi gencar banget coy buat kontrol internet. Dia juga mikir kalau jangan-jangan Indonesia juga mulai ngikutin jejak mereka. Menurut mereka, semua ini berawal di Inggris, di mana pemerintah sana mengeluarkan sebuah pasal yang bernama Online Safety Act yang udah mulai aktif sejak tanggal 25 Juli 2025, di mana pemerintah Inggris mengharuskan aplikasi-aplikasi yang berpotensi punya konten-konten yang berbahaya untuk anak buat ngelakuin verifikasi data pribadi ke semua usernya. Mungkin menurut lo ini bagus gitu, tapi ini semua tergantung kita bro. Apakah kita aware terhadap kebocoran data? Jadi banyak platform besar yang udah ngikutin ini. Contohnya kayak Reddit yang minta verifikasi pribadi ke usernya lewat sebuah perusahaan yang namanya Persona, Spotify, Discord, bahkan YouTube. Jadi semuanya bakal minta data pribadi kita lah pokoknya, mulai dari selfie, nomor HP, sampai KTP pribadi kita. Mereka akan pakai alasan buat ngelindungin anak-anak dari konten yang berbahaya. Jadi nanti kalau lo mau dengerin lagu di Spotify, lo bakal dimintain KTP dulu gitu. Tapi ada yang aneh bro, kayak YouTube misalnya. YouTube kan udah punya YouTube Kids. Kira-kira alasan apa lagi yang mereka mau pakai? Terus ini kan udah aktif ya kebijakan kayak gini. Nah di Inggris, sehari setelah pasal ini aktif, sebuah aplikasi VPN yang bernama Proton VPN langsung naik usernya cuy sebanyak 1.800%. Dan bukan cuma Proton, hampir semua VPN itu melonjak drastis cuy angka usernya. Dan mungkin lo mikir, kenapa sih warga Inggris takut banget? Kan cuma dimintain foto KTP doang. Lagi pula ya kita sendiri tahu lah ya, data pribadi warga Inggris kan nggak open source gitu, nggak kayak di Konoha. Asal lu tahu kalau ada banyak kasus kebocoran data di dunia ini, bukan cuma di Wakanda doang. Bahkan perusahaan besar yang bernama Authentic yang kerjanya nampungin data verifikasi itu aja bisa kehack gede-gedean cok. Sampai jutaan data pribadi itu klik semua di Telegram. Coba lu pikir pakai otak dah. Itu kan kerjaannya mereka. Mereka itu spesialisnya lah pokoknya. Lu bayangin aja bro, data KTP lu, selfie verifikasi lu, nomor handphone lu, itu semua ada di tangan hacker internasional, dan mereka bisa ngelakuin banyak hal pakai data kita. Dan kalau lu mikir perusahaan Authentic ini perusahaan kecil, lu salah. Soalnya klien mereka itu TikTok sama X. Yang bikin jadi bahaya, konten-konten yang dianggap berbahaya bagi anak ini luar biasa luasnya cok. Jadi bukan cuma konten jorok atau konten sadis doang, tapi sampai konten penting pun itu bisa keblokir. Bahkan di luar negeri, mereka mulai ngeblokir informasi soal climate change. Terus isu-isu sosial seperti yang terjadi di Gaza itu ditutup juga. Oh alah, pantesan channel otaku yang gua ikutin yaitu Pashalom Varian, channelnya gak bisa dimonetisasi sekarang. Soalnya dia bahas isu Palestina gitu. Dan orang-orang ini udah mulai jengah pak sama dunia internet ini. Nah, menurut channel Richard Anderson yang bikin teori konspirasinya, itu nyambung ke sana. Mereka bilang kalau Clippy itu cuma fokus ke bantu kita aja, tanpa nyolongin data-data dan berusaha nyodorin iklan kayak kebanyakan aplikasi zaman sekarang. Jadi ini tuh kayak bentuk perlawanan gitu coy ke perusahaan zaman sekarang, termasuk Microsoft itu sendiri. Dan semua ini dilakukan karena orang udah makin muak dengan internet yang makin hari makin amburadul dan kapitalis.
Itulah alasan kenapa gua pakai profile picture yang ada Clippy ini. Dan kalau lu adalah orang yang udah muak juga sama internet sekarang yang serba AI atau ngambil data pribadi tanpa izin, lu bisa pakai PP Clippy ini. Seingat gua sih, VTuber Lord Limbah gak ngebahas ini. Aneh aja sih. Harusnya kan yang ngebahas ini adalah channel-channel teknologi, tapi entah kenapa gua jarang nemu gitu channel teknologi yang ngebahas ini. Ya udah, segitu aja dari gua. Kalau ada kesalahan mohon koreksinya, dan terima kasih karena telah nonton video ini sampai kelar.